Kebenaran yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Hari ini saya berada di statistik sebagaimana pelayanan terhadap publik. Kita untuk melihat sampai sejauh mana terkait dengan masyarakat Kabupaten Sukamana. Begini informasi yang kami dapatkan di ruangan itu. Saat ini kita melihat untuk tingkat sejahtera prasejahtera itu intinya itu yang bagaimana dari versi statistik. Oke, kalau kondisi tentang kesejahteraan, bahwasanya kita menghitung dari data-data yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, Pak, gitu. Jadi tidak hanya dari pendapatan, pengeluaran maupun dari kondisi perumahan juga kita lihat atap lantai dindingnya seperti apa, kemudian aset yang dimiliki, termasuk nilai daripada aset itu sendiri, Pak. Jadi misalkan sama-sama punya motor nih, kan nilai motornya itu berbeda, Pak, antara yang satu motor yang bagus dengan motor yang buruk kan lain, Pak, nilai rupiahnya tuh, Pak. Kemudian aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat tadi, kemudian jumlah anggota keluarganya juga itu menentukan daripada tingkat kesejahteraan tadi, Pak. Di luar dari pendapatan maupun pengeluaran berumah tangga. Nah, kalau kita mendengar yang namanya masyarakat berpenghasilan rendah, apa itu bisa dikatakan prasejahtera atau bagaimana, Pak? Oh, kalau dari masyarakat yang berpenghasilan rendah itu pada dasarnya, kalau kami dari BPS melakukan pendataan berdasarkan survei gitu, Pak. Jadi dari hasil survei itu berapa tingkat pengeluaran yang ada di masyarakat tersebut. Apakah dia nantinya di bawah dari garis kemiskinan tadi ataukah ada di atas garis kemiskinan yang dihitung dia per orang per bulannya, Pak. Nah, Gitu. kalau kita bicara Sukamara ya, karena Iya, kita bicara di Kabupaten Sukamara. Kalau untuk yang dianggap berpotensi berpenghasilan rendah atau prasejahtera ya dikatakan Iya, gitu, itu berapa banyak, Bang? Dari jumlah yang ada, Bang? kalau saat ini kami masih berdasarkan hasil survei sih, Pak. Jadi belum dari hasil sensus. Jadi kalau dari hasil survei itu sendiri, dia dihitung dari tadi rata-rata pengeluaran per bulannya, baik makanan maupun non makanan. Jadi non makanan tadi termasuk kayak misalkan dia sewa rumah, kemudian pengeluaran untuk transportasi, BBM dan sebagainya gitu. Kalau dari hasil bulan tahun sebelumnya itu rata-rata sekitar 700.000 ke atas gitu, Pak, per orangnya. Jadi kalau satu rumah ada punya 3 anak, maka dia kan 5 orang satu rumah, berarti dikalikan 5 dari 700.000 kali 5 kurang lebih 3,5 gitu, Pak. Itu yang di bawah itu yang dia memang di bawah standar berpenghasilannya tadi, Pak. Oh, jadi dia dikatakan bisa prasejahtera gitu ya, Bang? Atau bagaimana, Bang? Yang bahasanya Latinnya Abang apa itu, Bang? Oke, kalau dari kami sendiri, kalau saat ini tidak ada membedakan sejahtera apa sejahtera gitu, Pak. Adanya miskin, rentan miskin gitu. Oh, Jadi gitu. rentan miskin dan seterusnya. Nah, kriterianya sebenarnya apa, Bang? Yang menjadi salah satu kerangka acuan sehingga ini namanya miskin, yang namanya non miskin. Kriteria yang menjadi salah satu kerangka acuan yang menjadi salah satu sebutannya tuh apa-apa aja gitu, Bang. Ya, tadi. Jadi di luar pendapatan, jadi selain dari pendapatan, kemudian pekerjaan gitu, Pak ya. Selain itu juga ada aset yang dimiliki tadi, Pak. Apakah mulai dari kondisi rumah juga, kemudian apakah rumah milik sendiri atau rumah sewa gitu kan, Pak. Kemudian asetnya apakah punya televisi, motor, kemudian AC gitu ya. Terutama yang aset-aset berharga lah seperti emas, kemudian AC, kemudian motor, mobil gitu ya. Kalau punya mobil kan otomatis sudah di atas lah ya, di atas standar seperti itu. Nah, Bang, kalau kita bicara secara umum, ya untuk wilayah kabupaten, jumlah masyarakat Kabupaten Sukamana ini berapa banyak? Kalau jumlahnya kami masih belum selesai menghitung, Pak, untuk yang Kalau dulunya berapa, tadi. Bang? Kalau dulunya berapa? Kalau Sebagai dari pembanding aja. tingkat kemiskinan kita masih di berapa ya? 4, sekian sih, Pak. 4, Masih 4,sekian%. Gitu. Dari jumlah Dari penduduk. jumlah total. Gitu. Jumlah penduduk berapa kita Kabupaten Sukamana? Kalau saat ini mendekati 70.000 sih, Pak. 70.000 ya. Gitu. Kemudian kami kan saat ini juga melakukan sensus, Pak. Jadi kami mendata dari rumah ke rumah. Kita data sensus mulai tanggal 15 Juni tadi sampai dengan nanti 31 Agustus. Dan nanti harapannya masyarakat juga bisa menerima petugas sensus, Pak. Jadi memberikan jawaban yang
sebenar-benarnya Yang sesuai real kondisi gitu yang ya. sebenarnya Pak. Misalkan punya lahan di mana ya disampaikan aja kan gitu Pak, Ah, jangan ditutup-tutupi. Kemudian jangan merasa khawatir atau ya takut gitu betul, ya. karena tidak terkait dengan pajak ataupun yang lainnya gitu Pak. Selain itu juga rahasianya akan terjamin oleh undang-undang sih, Pak. Nah, Bang, oke, Hmm. kalau ini kan sosialisasi Abang sudah menyampaikan kepada Ya, masyarakat. betul. Respon masyarakat Kabupaten Sukamara sendiri dengan ada upaya sensus ini sampai sejauh mana? Oke. Kalau sejauh ini kami juga selain mendata masyarakat, pelaku usaha, perusahaan juga kami data Pak, perusahaan perkebunan, perusahaan CPO, kemudian wakil-wakil rakyat juga kami data, dan termasuk bupati, wakil bupati, sekda, semuanya kami data semua Pak. Jadi alhamdulillah mereka terbuka dan bisa memberikan jawaban yang sebenarnya sih Pak. Dan Ya, nanti artinya ada, gini Bang, kita bukan bicara dari kalangan atasnya ya. Oke, Sensus ini kan yang sedikit yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan kalangan bawahnya gitu. oke, betul. Sehingga yang setiap didatangi Hmm, di masing-masing rumah, Ya, pasti mereka paling kada bertanya oke. apa, kepentingannya apa, Ya, untuk tujuannya apa, ya, dan betul. tujuannya apa, kan gitu Bang. Ya, betul. Nah, mungkin respon sensus di sini sendiri bagaimana itu? Oke, jadi tujuan daripada sensus ini nantinya adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait ekonomi juga Pak, salah satunya itu. Dan nantinya juga untuk UMKM, dan nanti misalkan ada ketahuan di Sukamaranya ada berapa sih UMKM gitu, apakah perlu pelatihan dan sebagainya gitu Pak. Jadi data-data itu otomatis akan dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan Pak. Nah, kebijakannya Jadi ini nanti kami mendukung serahkan, gitu betul, Bala. Pak. Oke. Artinya dalam alternatif income masyarakat yang dikategorikan yang mempunyai usaha kecil menengah, Oke. sehingga bisa tersosialisasi dan bisa dapat bantuan kira-kira Bang. Jadi kami tugasnya adalah memotret Iya, saja nah Pak, artinya memotret data yang bisa tadi ya. memberikan jalan Oke. yang mana setiap Usaha ada tadi. usaha kan dorongannya kan paling tidak ada sinergitas kan Betul. antara provinsi pusat ke daerah ya kan, Hmm. yang mana UMKM yang perlu ditingkatkan, yang mana perlu dorongan bantuan. Ah, ini kan sangat menunjang sekali gitu ya. Ya, jadi nantinya juga mereka salah satunya ada peluang untuk pengembangan usaha Pak terkait dengan KUR ya, kredit usaha rakyat dari perbankan dan sebagainya, sehingga mereka ada bantuan modal gitu Pak untuk pengembangan Kalau usaha. untuk statistik sendiri sinkronisasi dengan Densus sinkron nggak Pak untuk pendataan? Kalau pendataan kami sudah menggunakan satu data Pak, jadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi di situ nantinya semua data untuk pemerintahan juga menggunakan satu data tadi by NIK sih Pak. Jadi dasar kita dari NIK Nicknya tadi. semua gitu ya. Ya, jadi dari NIK tadi akan kelihatan sih Pak. Karena data-data kita juga sinkron dengan Samsat, kemudian dengan data-data di situ Capil ya. Ah, Jadi kepemilikan kendaraan bermotor juga di situ terlihat dari NIK tadi Pak. Jadi pengeluaran termasuk PBB ya. PBB kan bisa dilihat juga kepemilikan sertifikat tanah tadi. Dari NIK kita bisa ketahuan oh dia punya tanah, punya motor, kendaraan gitu ya. Punya rumah dan sebagainya. jadi terukurnya di situ gitu. Ya, Harapannya Bang kepada warga masyarakat Bang, dengan adanya sensus yang sedang berjalan ini masih berjalan kan masih proses. berjalan sampai Agustus. Harapannya Ya, harapannya yang pertama masyarakat bisa menerima petugas sensus. Jadi ciri-ciri petugas sensus yang benar gitu Pak, yang asli dia menggunakan rompi ya. Rompi sensus ekonomi, kemudian ada ID card, tanda pengenalnya, dan di situ ada barcode yang bisa di-scan bahwasanya dia memang petugas sensus. Kemudian yang ketiga adalah dia membawa surat tugas juga Pak, surat tugas dari BPS. Yaitu biasanya sebelum ke lapangan mereka pasti sudah lapor ke RT, desa maupun kecamatan. oke. Jadi bukan hanya calon pejabat politik saja. Ya, Oh ya, semua ini. data. Oke, makasih Bang.